Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Rizka Maulana Cahyani, NPM 20210016. Di sini saya dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai pemeriksaan subsequence event dan penyelesaian pemeriksaan. Pemeriksaan subsequent event dan penyelesaian pemeriksaan. Yang pertama yaitu sifat dan contoh subsequent event. Subsequent event adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit yang mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan, sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Terdapat dua jenis subsequence event adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua yaitu peristiwa-peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, namun kondisi tersebut ada sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Menurut SAK Etap IAI 2009 nomor 156, peristiwa setelah akhir periode pelaporan adalah peristiwa-peristiwa menguntungkan maupun tidak menguntungkan yang terjadi setelah akhir periode pelaporan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Ada dua jenis peristiwa setelah akhir periode pelaporan, yaitu yang pertama, peristiwa yang memberikan bukti atas suatu kondisi yang telah terjadi pada akhir periode pelaporan, atau peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian. Yang kedua yaitu peristiwa yang mengindikasikan timbulnya suatu kondisi setelah akhir periode pelaporan atau peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian. Menurut PSAK nomor 8 revisi 2010 8.2, peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan atau peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan. Yang kedua yaitu peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan atau peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan. Subsequence event yang harus diaudit oleh akuntan publik yaitu subsequence collection dan subsequence payment. Tujuan pemeriksaan subsequent event yang pertama yaitu untuk menentukan apakah ada kejadian-kejadian penting sesudah tanggal laporan posisi keuangan yang membutuhkan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan tersebut. Yang kedua yaitu untuk menentukan kemungkinan tertagihnya piutang walaupun konfirmasi piutang tidak dijawab oleh pelanggan dan piutang tersebut sudah lama tidak dilunasi pelanggan. Namun jika setelah tanggal laporan posisi keuangan ternyata piutang tersebut dilunasi oleh pelanggan, maka perusahaan tidak perlu meragukan collectibility piutang tersebut. Yang ketiga yaitu untuk memastikan bahwa barang dalam perjalanan yang tercantum di laporan posisi keuangan per tanggal laporan posisi keuangan betul-betul masih dalam perjalanan. Yang keempat, untuk memastikan bahwa liabilitas dan beban yang masih harus dibayar yang tercantum di laporan posisi keuangan per tanggal laporan posisi keuangan betul-betul merupakan liabilitas perusahaan yang akan dilunasi pada saat jatuh temponya atau sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Yang terakhir, untuk memastikan bahwa tidak ada liabilitas perusahaan yang belum dicatat per tanggal laporan posisi keuangan. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan subsequent event. Yang pertama,
Periksa pengeluaran kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya audit fieldwork. Yang kedua, periksa penerimaan kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya audit fieldwork. Yang ketiga, periksa bukti penerimaan barang sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya audit fieldwork. Yang keempat, periksa bukti pengeluaran barang sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya audit fieldwork. Yang kelima, periksa cut-off pembelian dan cut-off penjualan. Yang keenam, review laporan keuangan interim untuk periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Yang ketujuh, minta salinan notulen rapat direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, dan pelajari notulen tersebut. Yang kedelapan, lakukan tanya jawab dengan pejabat perusahaan yang berwenang. Yang sembilan, kirim konfirmasi ke penasihat hukum perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan mempunyai masalah hukum di pengadilan. 10. Analisis perkiraan professional fees untuk mengetahui apakah ada pembebanan fee dari penasihat hukum perusahaan yang menyangkut perkara di pengadilan. Terakhir, dapatkan surat pernyataan langganan. Menurut SAK Etap IAI 2009 nomor 158, tanggal penyelesaian laporan keuangan entitas harus mengungkapkan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 8 revisi 2010 8.7, tanggal otorisasi untuk terbit entitas mengungkapkan tanggal laporan keuangan, diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Penyelesaian pemeriksaan akuntan, seluruh kertas kerja pemeriksaan harus diparaf oleh pembuatnya dan direview oleh atasan dari yang membuat kertas kerja tersebut. Hasil review harus didokumentasikan dalam suatu review notes dan review notes tersebut harus dijawab secara tuntas oleh staf yang direview secara tertulis. Daftar audit adjustment harus disusun lengkap dengan indeks working paper-nya dan didiskusikan dengan klien atau komite audit. Audit adjustment yang sudah disetujui klien harus diposting ke masing-masing kertas kerja yang berkaitan, baik di supporting schedule, top schedule, working balance sheet, maupun working profit and loss. Draft report disusun oleh auditor in charge atau pimpinan tim audit, kemudian direview oleh audit manager atau audit partner. Sebelum kertas kerja pemeriksaan dan draft report direview oleh audit manager dan audit partner, maka audit supervisor harus menyusun apa yang disebut notes to PPM, catatan untuk partner, principal, and manager. Setelah draft report direview dan disetujui PPM, daftar tersebut harus didiskusikan dengan klien dan komite audit atau komisaris. Sebelum laporan audit diserahkan kepada klien, auditor harus meminta surat pernyataan langganan dari klien. Selain itu, auditor harus membuat draft management letter yang setelah direview dan disetujui PPM harus didiskusikan dengan klien. Tahap terakhir adalah menyelesaikan urusan pelunasan audit fee. Audit fee tersebut ditambah PPN 10% dan dikurangi PPh 23 sebesar 2%. Dalam audit working papers harus dicantumkan catatan untuk audit tahun berikutnya yang berisi hal-hal penting untuk dipertimbangkan dalam audit tahun berikutnya. Jenis opini yang harus diberikan terhadap laporan keuangan klien tergantung pada hasil pemeriksaan. Dalam mereview kertas kerja pemeriksaan, sebaiknya KAP mempunyai suatu daftar yang disebut Audit Working Papers Review Guide. Jadi, kesimpulan dari pemaparan materi tersebut adalah subsequent events adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit yang mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut.
subsequent event yang harus diaudit oleh akuntan publik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.